Kalimat itu keluar dari mulut yang paling tidak diharapkan. Marc Marquez menyebut motor MotoGP hari ini memang enak dikendarai, lalu menutup kalimatnya sendiri dengan, "Tapi ini lebih seperti gaya robot." Pujian dan vonis sekaligus. Yang membuat pengakuan itu berbahaya bukan isinya, melainkan siapa yang mengucapkannya. Bukan pembalap yang sedang tersingkir dari papan atas. Bukan veteran yang kehilangan kursi lalu butuh alasan, melainkan sosok yang paling sering disebut paling berbakat di grid, yang justru mengaku bahwa bukan dia yang mendikte motornya. Godaan pertama saat mendengar kalimat semacam itu adalah menyebutnya nostalgia. Orang lama merindukan era lama dan semua yang baru otomatis terasa salah. Namun yang dilontarkan Marquez bukan perasaan, itu tuduhan teknis dengan alamat yang sangat spesifik, downforce, ban depan, dan cara aerodinamika mengambil alih pekerjaan yang dulu sepenuhnya milik tangan pembalap. Tuduhan itu juga tidak datang dari posisi kalah, dan justru disitulah letak bahayanya bagi kredibilitas kelas utama. Seperti apa persisnya keluhan itu? Kita mulai dari bagian yang paling teknis. Motor MotoGP modern menempel ke aspal dengan tekanan aerodinamika yang luar biasa besar. Dan tekanan itu menciptakan keyakinan yang terasa nyata di tangan pembalap. Selama beban aero bekerja, ban depan seperti terpaku ke lintasan, titik pengereman bisa ditunda lebih lama, dan sudut rebah bisa dipertahankan lebih dalam. Persoalannya muncul persis di batas atas jendela kerja itu. Di luar jendela tersebut, motor berhenti berperilaku seperti yang dijanjikan data. Untuk mengukur besarnya perubahan, ingat kembali periode 2014 sampai 2016. Itu era ketika Marquez membangun reputasinya dari sesuatu yang secara logika seharusnya berakhir di gravel. Ban depan lepas, siku menyentuh aspal, motor kembali berdiri, dan balapan berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Save semacam itu bukan keberuntungan sesekali, melainkan keterampilan yang bisa diulang dan dilatih. Hari ini, gerakan yang sama bukan sekadar lebih sulit dilakukan. Pasalnya, aerodinamika mengubah cara sebuah kesalahan berkembang. Pada motor era lama, saat ban depan mulai menyerah, beban masih bisa dipindahkan, sudut masih bisa dikoreksi, dan grip masih bisa dijemput kembali. Pada motor sekarang, kehilangan grip sering berarti kehilangan beban aero pada saat yang bersamaan. Kondisi itu diperparah ketika pembalap mengekor rapat di belakang motor lain, saat udara kotor merusak kerja sayap dan tekanan ban depan naik melewati jendela idealnya. Dua masalah datang berbarengan, dan keduanya mendorong ke arah yang sama. Dan ini bagian yang jarang dibahas. Ternyata masih ada satu lapisan lagi di bawah semua itu, dan lapisan itulah yang paling mengganggu. Ketika Anda kehilangan ban depan, downforce menekan ban itu habis-habisan dan gripnya tidak pernah kembali. Ujar Marquez kepada Bike World. Perhatikan pilihan katanya. Bukan sulit kembali, bukan lambat kembali, tidak pernah kembali. Satu kalimat, dan seluruh romantisme soal penyelamatan di ujung siku runtuh bersamanya. Dari sinilah cerita benar-benar berubah. Pernyataan kedua Marquez memindahkan subjek kalimatnya sendiri. Anda harus mengikuti apa yang diinginkan aerodinamika dan Anda tidak bisa melawan motornya, ujar Marquez kepada Bike World. Pembalap bukan lagi pihak yang memerintah. Pembalap adalah pihak yang menyesuaikan diri. Gaya balap pribadi yang selama puluhan tahun menjadi tanda tangan seorang juara berubah menjadi variabel yang harus ditekan sampai cocok dengan karakter paket motornya. Konsekuensinya terlihat jelas kalau kita tahu kemana harus melihat. Di layar, jarak antar pembalap tampak semakin rapat, sering hanya beberapa per 10 detik di kualifikasi, seolah level grid makin merata. Padahal di belakang layar, jarak antar paket motor sama sekali tidak ikut menyempit. Yang menyempit adalah ruang seorang pembalap untuk membuat perbedaan di atas paket yang dia terima. Maka pertanyaan besarnya bukan apakah Marquez masih cukup cepat untuk menang, melainkan apakah hal yang membuatnya lebih cepat dari orang lain masih berada di tangannya. Jawaban atas pertanyaan itu sudah ditulis dalam regulasi, dan tanggalnya sudah ditetapkan. Musim 2027 memangkas level aerodinamika dan menghapus ride height device secara total,
depan maupun belakang. Lebar fairing depan dipersempit dari 600 mm menjadi 550 mm. Sementara kapasitas mesin turun dari 1000 cc ke 850 cc. Supaya tidak ketinggalan cerita dari dalam pedok seperti ini, jangan lupa subscribe ke GP Insider ID. Ini bukan penyesuaian kecil di pinggir aturan, melainkan pembongkaran dua senjata yang membentuk wajah MotoGP selama 1 dekade terakhir. Pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik daripada isi aturannya sendiri. Siapa yang kehilangan senjata dan siapa yang justru mendapat kembali ruang untuk bakat? Pabrikan yang paling agresif membangun keunggulan lewat sayap dan perangkat ketinggian adalah pihak yang paling banyak kehilangan pekerjaan rumah yang sudah selesai dikerjakan. Sementara itu, pabrikan yang selama ini tertinggal berharap menerima sesuatu yang jarang mereka dapatkan di tengah musim. Papan tulis yang dibersihkan. Asimetrinya terasa lebih tajam lagi kalau dilihat dari sisi pembalap. Mereka yang bertahan hidup dengan mengandalkan feeling ban depan dan keberanian mengerem dalam berpeluang mendapat kembali senjata yang perlahan dilucuti oleh fisika motor aero. Sebaliknya, pembalap yang membangun kecepatannya di atas kestabilan paket akan kehilangan bantalan yang selama ini rapi menutupi kelemahan mereka. Namun, akan naik membaca 2027 sebagai kembalinya era penyelamatan di ujung siku. Marquez sudah mencoba prototipe 850 cc itu di Brno dan vonisnya dingin. Motornya kurang lebih sama saja, ujar Marquez kepada MC News. Yang berubah bukan ada atau tidaknya perang teknologi, melainkan seberapa besar porsi performa yang bisa dititipkan ke terowongan angin. Terlebih, saat aturan itu berlaku, Marquez sudah berusia 34 tahun. Ironisnya, pembalap yang paling lantang menggambarkan masalah ini belum tentu menjadi pihak yang paling diuntungkan ketika masalahnya dikurangi. Di titik inilah anggapan publik selama ini patut dibongkar. Cerita yang beredar bertahun-tahun terdengar sederhana. Marquez menang lagi karena akhirnya berhasil menaklukkan motor MotoGP modern. Justru sebaliknya menurut pengakuannya sendiri, dia tidak menaklukkan motor itu. Dia belajar tunduk padanya lebih cepat dan lebih rapi daripada siapapun di grid. Kesimpulan yang paling masuk akal di sini hanya satu. Pemenang hari ini bukan orang yang paling berani melawan karakter motornya, melainkan orang yang paling disiplin menuruti perintahnya. Dan itulah keluhan yang sesungguhnya. Bukan soal motor yang terlalu cepat, bukan pula soal era yang tidak lagi sesuai selera. Yang dia keluhkan adalah kenyataan bahwa kemenangan sekarang lebih banyak diputuskan di terowongan angin daripada di tikungan. Selama beban aerodinamika memegang ban depan lebih erat daripada tangan pembalap, kelas utama akan terus menjual sesuatu yang sudah berhenti sepenuhnya benar. Itulah kerasnya MotoGP hari ini. Bakat masih dibutuhkan, tetapi bakat bukan lagi pihak yang memutuskan siapa yang menang.